Di suatu malam saat jangkrik sedang bernyanyi, rumah terasa begitu tenang. Dari kejauhan terdengar suara ayah yang sedang tertawa menonton acara kesukaannya. Karena haus, aku beranjak dari kasurku dan menuju ke dapur untuk mengambil segelas air. Ternyata di dapur ada bunda yang sedang mencuci piring. Bunda bertanya kepadaku, mengapa aku belum tidur? Lalu aku bilang kepada bunda bahwa aku kehausan, sampai-sampai aku tidak bisa tidur. Tak lama kemudian terdengar suara telepon dari ruangan tamu. Ayah mengangkat telepon tersebut. Ternyata Om Irwan yang menelepon, dan dia memberitahukan bahwa kakekku sedang sakit. Ayah berbicara sangat lama di telepon, dan beberapa saat kemudian ayah mengakhiri panggilannya. Bun, besok kita berangkat ke rumah bapak, kata Irwan, bapak sakit. Lalu bunda menyiapkan perlengkapan untuk menginap di sana. Tak lama kemudian, bunda masuk ke kamarku dan berkata kalau besok kita berangkat ke rumah kakek. Dan terpaksa aku harus izin sekolah selama beberapa hari. Sejujurnya, aku tidak terlalu suka ke rumah kakek. Aku tidak terlalu akrab dengan kakek. Namun aku begitu dekat dengan nenek. Belum lagi, rumah kakek itu bergaya klasik dan sangatlah kuno. Namun karena kondisi kakek sedang sakit, mau tidak mau aku harus pergi ke sana. Pagi pun tiba, hingga suara ayah berkokok membangunkan kami dari tidur yang sangat panjang. Ayah masuk ke kamarku dan menyuruhku segera bersiap-siap. Pian adikku sangat senang jika pergi ke rumah kakek. Pian itu cucu kesayangan nenekku dan wajar dia sangat senang. Lalu kami pun bersiap melakukan perjalanan. Ayah memulai memasukkan barang-barang kami ke mobil dan kami pun mulai perjalanannya. Perjalanan kami tidak terlalu jauh. 2 jam kemudian kami pun sampai di rumah kakek. Kami disambut dengan nenek yang datang dengan penuh kebahagiaan. Nenek menciumi cucunya dengan sangat senang. Lalu masuklah kami ke dalam rumah. Dan kami pun melihat kakek yang sedang tertidur di sofa. Di sebelahnya ada Om Irwan dan Tante Della yang sedang berdiri menyambut kami. Dan kami pun mendekati kakek, mencium tangannya. Entah kenapa, aku merasa biasa saja dan tak ada rasa khawatir sedikit pun. Dan ayah pun memulai pembicaraannya, mulai dari bertanya tentang kondisi kakek dan membujuk kakek untuk pergi ke rumah sakit. Namun kakek selalu berjanji bahwa dia baik-baik saja dan tidak perlu ke rumah sakit. Ayah dan bunda pun mulai membereskan barang-barang kami. Dan bunda bilang, kalau kami akan menginap selama 2 hari di sini dan memastikan kondisi kakek normal kembali. Senja pun tiba. Aku selalu duduk di luar rumah saat di rumah kakek. Karena aku tidak suka bau ruangan di dalam. Baunya seperti barang kuno dan membuatku tidak nyaman. Apalagi jika lama-lama di dalam sana. Hingga malam pun tiba. Saat dimana aku merasakan kejenuhan yang luar biasa. Aku terus berdiam di dalam kamar. Tak lama kemudian nenek memanggilku untuk makan malam. Berkumpullah kami di meja makan dengan kakek yang wajahnya sangat lelah. Duduklah aku di sebelah kakek. Aku merasa canggung karena aku tidak terlalu dekat dengan kakek. Lalu aku memberanikan diri untuk bertanya sesuatu kepada kakek. Kakek udah enakan? Tanyaku. Tiap hari kakek juga enakan. Dan aku pun merasa senang karena kakek menjawabku. Lalu selesai makan kami berkumpul di ruangan tamu dan kakek begitu tenang tidur di sofa. Lalu aku pun memutuskan untuk pergi ke kamar karena aku mulai merasa mengantuk. Tak lama kemudian aku pun tertidur karena aku merasa sangat lelah dan bosan. Tiba-tiba terdengar bunyi jam menunjukkan pukul 12 malam. Karena jam di sana masih menggunakan semacam bel. Jadi ketika pukul 12 pasti akan berdentang. Aku pun terbangun karena jam itu sangat berisik. Dan jam itu adalah hal yang paling kubenci di rumah kakek. Karena setiap aku menginap di sana, jam itu selalu membangunkanku di tengah malam. Aku pun sulit untuk kembali tidur. Sayup-sayup terdengar suara ayah dan kakek sedang membicarakan sesuatu. Dan obrolan itu terdengar kakek menitipkan nenek pada ayah jika kakek sudah tak ada lagi di dunia. Aku pun sedikit sedih mendengar hal itu. Tak lama kemudian bunda menyuruhku tidur kembali. Namun aku sangat ingin pergi ke toilet.
Akhirnya aku pergi ke toilet tanpa terganggu saat aku melanjutkan tidurku. Dan aku pun melewati kamar kakek yang digembok. Nah, di situ aku merasa sangat aneh. Karena terakhir kali aku ke sini belum ada gembok. Dan kamar itu hanya selalu tertutup. Dan satu hal dari dulu yang selalu membuatku aneh adalah kakek selalu tidur di sofa, sedangkan nenek tidur di kamar lainnya. Dan hal yang paling membuatku penasaran adalah tak ada yang tahu ada apa di dalam kamar itu selain kakek. Aku ingat ayah pernah bercerita kepadaku bahwa saat ayah masih kecil dan baru pertama kali pindah ke rumah itu, kakek tidak mengizinkan siapapun masuk sebelum kakek memeriksa semua ruangan di rumah itu. Setelah kakek memeriksa semua ruangan itu, barulah nenek, ayah, dan Om Irwan masuk. Namun kakek bilang, kalau ayah dan Om Irwan tidak boleh memilih kamar di paling ujung. Kakek bilang ruangan itu akan dijadikan gudang. Namun karena ayah merasa penasaran dan ingin melihat semua ruangan, sebagai seorang anak kecil yang ingin tahu, ayah memutuskan untuk melihat kamar paling ujung itu. Dan saat ayah mencoba membuka pintu itu, pintunya sangat berat, seperti diganjal sesuatu dari dalam. Ayah mencoba terus hampir setiap hari, namun tak bisa, karena pintu itu sangatlah berat. Namun ada yang aneh dan sering ayah lihat waktu itu. Ayah dan Om Irwan sering melihat kakek masuk ke dalam ruangan itu. Dan jika diperhatikan, kakek begitu mudah membuka pintu itu. Dan kakek sering sekali menghabiskan berjam-jam di dalam ruangan tersebut. Ayah bilang, dan ayah sering bertanya pada nenek, apa yang kakek lakukan di dalam ruangan itu? Namun nenek bilang, kakek hanya membersihkan dan merapikan ruangan itu. Dan menurut ayah, kakek selalu menabur garam di depan ruangan tersebut. Ayah selalu bertanya untuk apa kakek melakukan itu. Namun kakek bilang, dia melakukan itu agar tidak ada kelabang yang keluar dari ruangan tersebut. Apa itu masuk akal? Setelah aku kamar mandi, aku pun bergegas kembali tidur. Dan saat itu suasana menjadi gaduh di ruangan tamu. Aku berlari keluar ke ruangan tamu. Dan ternyata kondisi kakek memburuk. Napasnya terengah-engah dengan panik. Ayah dan Om Irwan membawa kakek pergi ke rumah sakit. Ayah dan Om Irwan dan nenek ikut pergi ke rumah sakit. Aku, Bunda, dan Pian dan istri Om Irwan menunggu di rumah. Kami begitu khawatir menunggu kabar dari ayah. Kami berharap kakek baik-baik saja. Dan sejam kemudian ayah menelpon Bunda. Bapak sudah tidak ada, Bun. Tangisan pun pecah saat itu. Kami sangat sedih dan merasa tidak percaya bahwa kakek sudah meninggal. Tak berapa lama kemudian, ambulan pun datang diiringi dengan suara sirine yang membuat keras, sehingga membuat semua tetangga bangun dan berkunjung ke rumah kami. Tak lama kemudian, mayat kakek diturunkan dari ambulan, dan tangisan kami mendampingi kepergian kakek. Rencananya, kakek akan dikebumikan pada pukul 7 pagi, dan kakek pun pergi meninggalkan kami semua untuk selama-lamanya. Setelah 7 hari kepergian kakek, ayah mulai memberitahukan Bunda bahwa kami akan pindah ke sini. Dan mendengar hal itu, aku sempat menolak. Aku bilang kepada ayah, aku tidak akan betah di sini. Dan aku tidak mungkin bisa tinggal di sini. Ayah berkata kepadaku bahwa ayah sedang mencari jalan keluar agar ayah bisa membawa nenek tinggal di rumah kami. Namun nenek tidak bisa meninggalkan rumah yang penuh kenangan itu. Dan ayah pun bertanya kepadaku, apa yang membuatku tidak suka di sini? Aku bilang, rumah ini tua dan menyeramkan, baunya juga tidak enak. Ayah dan Bunda tersenyum mendengar jawabanku. Dan ayah bilang, bagaimana jika ayah merenovasi rumah itu agar sedikit lebih modern? Aku pun bilang, mungkin kalau direnovasi akan membuatku nyaman. Dan ayahku meminta persetujuan kepada nenek dan Om Irwan untuk merenovasi rumah itu. Mereka pun setuju. Dan rencananya renovasi akan dilakukan 3 hari yang akan mendatang. Malam pun tiba, dan entah kenapa malam itu sepi. Ya wajar saja karena hampir 1 minggu setiap malam ada acara tahlilan. Dan malam ini tidak ada. Aku benar-benar benci keheningan ini. Sekitar pukul 11 malam, aku yang sangat ingin pergi ke toilet, namun aku sedikit takut karena suasana rumah sangat sepi. Aku pun meminta antar Bunda, namun Bunda sangat mengantuk. Dan akhirnya aku tidak tega untuk membangunkan Bunda. Akhirnya aku memberanikan diri untuk pergi ke kamar mandi sendirian. Sampai akhirnya aku melewati kamar tersebut.
Entah mengapa, aku merasa sedikit takut saat melewati kamar itu. Dan saat aku berada di kamar mandi, aku pun mendengar suara. Suara yang sangat aneh. Aku coba cari sumber suara tersebut. Ternyata suara tersebut berasal dari dalam kamar itu. Suaranya seperti ada hewan yang mencakar-cakar di dalam ruangan. Yang menurut ayah itu pernah dibilang dijadikan gudang. Jadi aku pikir mungkin di dalam ada hewan pengerat. Aku pun berjalan dengan santai untuk kembali ke kamar. Namun saat aku menjauh, suara itu menjadi keras dan membuatku sangat takut. Aku pun lari secepat mungkin ke kamar. Itu sedikit menyeramkan karena suasana sangatlah sepi. Hingga pagi pun tiba. Ayah bersiap-siap untuk pergi bekerja. Aku pun bersiap-siap pergi ke sekolah. Saat sarapan, ayah membicarakan tentang kamar itu. Ayah meminta izin untuk membuka rantai tersebut karena ayah ingin membersihkan ruangan tersebut. Om Irwan pun setuju dan menawarkan diri untuk membuka ruangan itu. Pergilah ayah aku untuk memulai aktivitas pagi itu. Sepulang sekolah, aku masuk ke dalam rumah dan terdengar suara keras menghantam tembok. Saat aku berlari ke sumber suara, ternyata Om Irwan sedang berusaha menghancurkan pintu ruangan itu. Aku bertanya kepada Om Irwan mengapa ia berusaha menghancurkan ruangan tersebut. Om Irwan bilang, pintunya sangat keras seperti diganjal sesuatu dari dalam. Dan setelah berusaha seharian, ternyata Om Irwan tidak cukup kuat mendorong pintu kamar tersebut. Akhirnya Om Irwan memutuskan untuk menunda pekerjaan itu dan menunggu ayah pulang untuk meminta bantuan. Dan sebelum azan maghrib berkumandang, ayah pun sampai di rumah. Om Irwan pun menceritakan kejadian tadi siang. Lalu ayah bilang akan mencobanya sehabis Isya nanti. Dan setelah sholat Isya, ayah dan Om Irwan mencoba membuka ruangan itu dengan mengeluarkan semua tenaga mereka. Mereka berusaha keras mungkin, namun hasilnya tetap nihil. Menurut ayah, ada lemari besar yang menghalangi pintu tersebut. Akhirnya tibalah di hari renovasi yang ayah janjikan. Tukang-tukang mulai datang dan mendengarkan instruksi ayah dan ayah meminta mereka untuk membuka kamar di ujung terlebih dahulu. Mereka pun sangat kesulitan, padahal ada 8 orang di situ. Karena begitu sulit, akhirnya seorang kepala bangunan berinisiatif membawa gergaji mesin untuk menghancurkan pintu itu. Ayah pun setuju. Mulailah mereka menyalakan gergaji mesin dan mulai menghancurkan pintu tersebut. Dan semuanya membuahkan hasil. Pintu itu mulai hancur karena gergaji mesin itu. Dan semua bagian pintu tersebut digergaji tukang bangunan itu. Tukang bangunan itu menendang pintu tersebut hingga ruangan itu terbuka. Angin bertiup sangat kencang dari ruangan itu. Dan yang tak kalah anehnya adalah ruangan itu kosong. Tak ada apapun di situ. Lalu apa yang mengganjal pintu itu hingga saat sulit untuk dibuka? Menurut tukang bangunan, mungkin pintunya sudah lapuk. Jadi sangat sulit untuk dibuka. Sedikit masuk akal penjelasan dari tukang bangunan tersebut. Saat aku masuk ke toilet, aku melewati ruangan itu. Aku melihat bahwa ruangan itu sangat pengap karena tidak ada jendela satupun. Dan yang membuatku merasa aneh, dari mana binatang yang mencakar pintu tersebut masuk? Renovasi pun berjalan lancar. Hampir seminggu lebih berjalan dan hampir selesai semuanya. Aku sedikit bersemangat untuk tinggal di sini karena suasananya tidak seperti dulu. Dan ayah pun kembali bertanya kepadaku, apakah aku siap tinggal di sini? Dengan semangat, aku pun bilang iya. Akhirnya, renovasi pun selesai dan ayah mulai mengambil barang di rumah kami yang lama untuk dipindahkan ke sini. Aku meminta pada ayah kalau aku ingin kamar sendiri. Ayah bilang, aku boleh memilih kamar dimanapun, tapi jangan di kamar milik kakekku. Aku bertanya kepada ayah apa yang salah dengan kamar itu. Ayah bilang, kamar itu mau dijadikan gudang karena kamar itu tidak terlalu besar dan selalu lembab. Aku tidak merasa aneh sedikit pun karena alasan itu masuk akal menurutku. Aku pun memilih kamar paling depan. Aku sangat senang karena kamarku ini dekat dengan kamar ayah dan juga kamar nenek. Aku pun mulai merapikan barang-barangku. Tak lama kemudian, aku mendengar suara Om Irwan memanggil ayahku dari arah dapur. Aku tidak tahu ada apa, aku pun ikut ke belakang. Ternyata Om Irwan kesulitan membuka kamar kakek. Padahal kamar itu tidak pernah dikunci semenjak renovasi beberapa hari yang lalu. Ayah dan Om Irwan berusaha sekuat mungkin mendorong pintu itu. Namun pintu itu begitu keras.
Ayah pun memutuskan untuk memanggil tukang pintu. Karena hari sudah cukup malam, tukang tersebut pun dijadwalkan akan datang besok siang. Jam sudah menunjukkan pukul 22 lebih 40 menit. Tiba-tiba, kami semua mendengar suara Bunda memanggil-manggil ayah dengan keras dari arah belakang. Dengan sigap, kami semua berjalan menuju ke arah Bunda. Saat kami melihat Bunda, Bunda sedang menghadap kamar tersebut. Saat ayah, nenek, dan Om Irwan bertanya apa yang terjadi, Bunda bilang, kalau Bunda mendengar ada sesuatu yang seperti mencakar-cakar pintu dari dalam. Bunda khawatir kalau di sana ada hewan yang terjebak di ruangan tersebut. Namun ayah menyuruh semuanya tenang, karena besok tukang pintu akan datang. Akhirnya kami pun kembali ke kamar masing-masing dan bersiap untuk tidur. Saat malam semakin larut, entah kenapa aku benar-benar tidak bisa tidur. Suara cakaran itu semakin keras terdengar dan benar-benar mengganggu. Tak lama kemudian adikku Pian menangis dan aku benar-benar kesal akan hal itu. Aku benar-benar tidak bisa tidur sedikit pun. Aku pun bergegas ke kamar Bunda dan di situ Bunda sedang menenangkan Pian. Begitupun ayah. Pian terus menangis dan akhirnya Bunda membawa Pian ke ruangan tamu. Dan saat di ruangan tamu, Pian tetap menangis dan menunjuk ke arah pintu. Dia ingin keluar rumah. Namun Bunda tidak menuruti kemauannya karena sudah larut malam. Pian terus menangis dan beberapa jam kemudian akhirnya dia tertidur. Jam pun menunjukkan pukul 3 pagi. Akhirnya aku pun bisa menutup mataku. Saat aku terbangun, ternyata sudah pagi dan terdengar suara gaduh mesin. Saat aku melihat, ternyata tukang pintu sudah mencoba membuka pintu tersebut. Aku bertanya kepada ayah, kenapa harus dihancurkan? Ayah bilang, pintunya tak bisa terbuka. Menurut tukang pintu, kalau pintu itu sudah memuai akibat kondisi di dalam sangat lembab. Akhirnya pintu pun bisa dibuka dan saat itu ada hal aneh yang dirasakan hampir semua orang yang ada di situ. Angin keluar dari ruangan tersebut. Yang membuat hal itu aneh karena tak ada satupun jendela atau ventilasi di ruangan itu. Lantas dari mana angin itu berhembus? Dan kami yang ada di sana, yang awalnya tadi malam mengira bahwa ada hewan yang terjebak yang mencakar-cakar pintu, ternyata di sana tak ada lubang ataupun yang menjadi akses binatang itu masuk. Lalu apa yang mencakar-cakar pintu? Akhirnya ayah memutuskan untuk tidak memasang pintu pada kamar itu. Karena khawatir pintu itu akan memuai dan tak bisa lagi terbuka. Malam pun tiba. Om Irwan dan Tante Della harus pergi ke Bandung karena orang tua Tante Della sedang sakit. Dan rumah terasa begitu sepi dari biasanya. Sehabis sholat maghrib, nenek terlihat sedang menyiapkan makan malam bersama Bunda. Tak lama kemudian Pian menangis dengan keras. Kami pun semua menuju ke arah Pian di ruangan tamu. Dia menangis begitu keras saat kami melihat dia. Dia sedang duduk di sofa. Dan saat ditanya dia bilang tak ingin duduk di pangku. Dipangku oleh siapa? Bunda menanyakan dipangku oleh siapa. Dia bilang, Pian gak mau dipangku sama kakek. Badan kakek dingin. Sontak kami semua di situ kaget dengan jawaban Pian. Kami pun segera membawa Pian ke ruangan makan dan pura-pura tidak peduli dengan apa yang Pian katakan. Walaupun aku tahu itu benar-benar membuat kami takut. Ayah pun berusaha mencairkan suasana dengan membahas tentang sekolahku. Namun itu tidak berubah keadaan, aku tetap ketakutan. Selesai makan, aku kembali ke kamarku untuk mengerjakan PR. Namun sebelum itu aku pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil. Aku pun melewati kamar itu. Dan kamar itu sedikit menyeramkan karena biasanya kamar itu tertutup dan entah kenapa kamar itu gelap. Aku berpikir ayah mungkin lupa memasang lampu di kamar tersebut. Sehabis dari toilet, aku pergi ke kamar ayah dan meminta ayah untuk memasang lampu di kamar belakang. Namun ayah bilang ayah sudah memasang lampu itu tadi siang. Dan aku bilang kepada ayah tapi lampunya itu tidak menyala. Dan aku coba memastikannya. Akhirnya ayah ke ruangan itu. Dan ternyata lampunya memang mati. Dan ayah pun mengganti lagi lampunya dan ruangan itu menjadi terang. Aku pun merasa tenang karena ruangan itu jadi tidak begitu menyeramkan. Sekitar pukul 21 lebih 30 menit, aku mendengar Bunda memanggil-manggil ayah. Saat itu aku menuju ke arah Bunda. Ternyata Bunda meminta ayah memasang lampu di kamar itu. Ayah heran karena ayah baru mengganti lampu itu beberapa jam yang lalu.
Ayah pun meyakinkan ibu bahwa tadi aku sempat melihat ayah mengganti lampu tersebut. Akhirnya ayah pun mengganti lampu itu dan kamar itu terang kembali. Lalu Pian pun kembali menangis di kamar. Saat kami datang, dia sedang duduk di kasur dan Bunda bertanya kepada Pian apa yang terjadi. Dia bilang, "Pian kesempitan di sini, Bunda. Banyak orang di kasur Pian." Kami pun begitu kebingungan harus menjawab apa. Lantas nenek pun datang dan menenangkan kami. Nenek bilang kalau Pian hanya bermimpi. Namun aku tidak yakin Pian bermimpi. Mungkin apa yang dia bilang memang benar. Setelah Pian tenang, kami pun berkumpul di ruangan tamu. Sesaat kemudian, kami mendengar suara benda jatuh dan asalnya dari dapur. Bunda memastikan, ada apa di dapur? Belum lama Bunda beranjak dari ruangan tamu, Bunda berteriak. Kami pun langsung pergi menuju dapur. Namun apa yang kita lihat sungguh di luar nalar. Kami melihat ada sesosok wanita bungkuk dan menatap kami dari arah dapur. Tak lama kemudian lampu dapur mati. Dan yang terlihat hanya sesosok mata yang berwarna merah. Nenek pun melemparkan sesuatu ke arah dapur dan membaca surat-surat pendek. Tak lama lampu itu kembali menyala. Dan tanpa pikir panjang kami pun kembali ke ruangan tamu sambil membicarakan hal itu. Dan nenek bilang, yang namanya makhluk halus ya tujuannya akan menyesatkan kita. Kita punya Allah, makanya dia menunjukkan wujudnya biar kita takut dan membuat kita nggak ingat sama Gusti Allah, tutur nenek. Lalu ayah pun berusaha menenangkan aku dan Bunda. Ayah pun bilang bahwa kita sebagai manusia derajat kita lebih mulia daripada mereka. Akhirnya agar kami tenang, ayah memutuskan untuk bergadang menjaga kami. Nenek terlihat sangat tenang dan terus memegang tasbihnya. Mulutnya tak henti-henti membaca zikir. Dan ya, nenek memang tak takut sedikit pun. Pagi pun tiba. Ayah pun berkokok dengan kerasnya membangunkan kami dari malam yang sangat mencekam. Kami pun mulai aktivitas seperti biasanya. Namun kami semua merasa sangat takut saat harus pergi ke kamar mandi yang posisinya sangat dekat dengan dapur dan kamar kakek. Dan karena kami ketakutan, kami bergiliran pergi ke kamar mandi sambil menunggu satu sama lain. Saat aku keluar dari kamar mandi, ayah sedang membersihkan kamar itu. Dan ternyata entah kenapa, lampu yang ayah pasang tadi malam hancur dan berserakan di lantai. Ayah pun memasang kembali lampu di kamar tersebut. Kami pun bersiap-siap untuk beraktivitas. Dan tak berapa lama, terdengar suara ledakan. Ledakan itu sangatlah besar dan berasal dari arah dapur. Ayah pun berlari memastikan apa itu. Dan ternyata ledakan itu berasal dari lampu di kamar itu. Saat aku ingin melihat apa yang terjadi, ayah berlari keluar dari kamar itu dan menyuruh kami keluar dari rumah. Karena api membakar langit-langit kamar itu. Bunda dan aku keluar rumah untuk mencari bantuan. Datanglah tetangga-tetanggaku dan membantu. Saat yang lain datang ke ruangan itu, tak ada api di kamar tersebut. Ayah pun bingung apa yang benar-benar terjadi dan apa yang harus ayah jelaskan. Karena tadi dia melihat api membakar langit-langit kamar tersebut. Tetangga kami pun bingung bukan kepalang. Nenek pun meminta maaf pada para tetangga. Dan mereka pun kembali ke rumah masing-masing. Kami pun berkumpul di ruangan tamu membicarakan hal tersebut. Ayah mulai merasa sangat bingung. Tidak tahu harus mengatakan apa. Nenek pun menenangkan kami. Tenang ya nak. Ibu pun takut. Apa kita pindah saja untuk jual rumah ini? Ayah meminta waktu untuk mencari solusinya. Dan tak lama kemudian, seseorang mengetuk pintu. Ternyata Pak RT datang mengunjungi kami. Pak RT banyak memberikan arahan tentang rencana yang akan dilakukan untuk keamanan warga sekitar. Dan Pak RT pun memberitahukan sesuatu. Bu, Pak, maaf. Saya dapat laporan dari warga, tapi mohon maaf ya. Kalau di malam hari, jangan terlalu gaduh. Karena para warga terganggu dengan keramaian di rumah ibu dan bapak. Dan kami pun bingung dengan pernyataan Pak RT. Kami memberitahukan Pak RT bahwa rumah kami selalu sepi. Nenek memberitahu Pak RT bahwa hanya ada 5 orang di rumah itu. Mereka pun tidak pernah melakukan aktivitas berlebihan di malam hari. Pak RT bilang dia tidak tahu menahu masalah itu. Dia hanya menerima laporan dari warga. Tak lama kemudian Pak RT pun pamit pulang.
kami kembali dibuat pusing oleh hal itu. Dan dengan matang-matang bahwa kami akan tinggal sementara di rumah kami yang dulu. Kami akan jadwalkan berangkat esok pagi. Nenek pun diminta ayah untuk merapikan pakaiannya. Dan saat makan malam tiba, nenek dan bunda menyiapkan makan malam. Ayah tertidur di ruangan tamu karena kelelahan memikirkan hal-hal yang terjadi pada kami. Setelah siap-siap, tiba-tiba lampu mati. Nenek berusaha memanggil ayah untuk menyalakan listrik. Beranjaklah ayah dari ruangan tamu. Saat listrik itu menyala, bunda berteriak. Kami menuju ke ruang makan dan betapa kagetnya kami. Semua makanan di meja makan berantakan semua. Berceceran di lantai dan kobaran api muncul kembali dari kamar kakek. Kami pun panik. Namun nenek menyuruh kami tenang dan menyuruh kami keluar. Sesaat sebelum kami keluar, banyak suara tawa terdengar dari penjuru rumah. Karena takut, aku dan Pian memeluk bunda. Nenek melantunkan ayat suci dan ayah berusaha memadamkan api dari kamar tersebut. Sesaat kemudian, azan Isya berkumandang. Suara tawa itu hilang. Api itu padam tiba-tiba. Ayah yakin ada yang tidak beres di rumah ini. Bunda menangis begitu, aku dan Pian juga. Kami benar-benar ketakutan. Dan akhirnya nenek bilang pada kami bahwa kami harus keluar dari rumah ini sekarang juga. Tanpa pikir panjang, kita langsung menyiapkan barang-barang dan segera bergegas pergi dari rumah itu. Perjalanan terasa begitu panjang. Sepanjang perjalanan, aku terus memikirkan kejadian di luar nalar ini. Nenek pun yang tadinya sangat kuat dan berani, kini terlihat sangat kelelahan dan takut. Beberapa jam kemudian, kami sampai di rumahku. Namun, karena sangat lelah, aku berencana langsung tidur. Dan saat kita keluar dari pintu mobil, di situ kami kaget. Ternyata kami sudah berada di depan rumah kakek. Kami semua bertanya-tanya pada ayah kenapa ayah bisa kembali ke sini. Bunda pun berteriak dan tetangga kami mulai berdatangan. Mereka bertanya apa yang terjadi. Ayah mulai menceritakan apa yang terjadi. Beberapa tetanggaku bilang mereka melihat keluargaku naik mobil. Namun mobil itu hanya diam dan tidak bergerak. Jika disimpulkan, ya mereka melihat kami hanya naik mobil itu tanpa menjalankannya. Di situ nenek mulai menangis dan meminta tolong pada warga sekitar. Kami tidak mau masuk ke dalam rumah itu lagi karena kami sangat ketakutan. Lalu tetangga kami menawarkan kami untuk menginap di rumahnya. Tanpa pikir panjang, kami pun menerima tawaran tersebut. Tetangga kami itu bernama Pak Rusdi. Dia tinggal dengan anak semata wayangnya. Istrinya sudah lama meninggal karena sakit. Pak Rusdi mulai bertanya sebenarnya apa yang terjadi pada kami. Ayah pun mulai menceritakan apa yang terjadi pada kami. Pak Rusdi mendengarkan semua yang terjadi pada kami. Lalu Pak Rusdi pun menceritakan bahwa dia pun merasa aneh pada rumah yang kami tempati. Menurut Pak Rusdi, setiap hari ia pulang dari kantornya, dia sering melihat banyak orang yang masuk ke rumah kami. Dan hampir setiap malam, Pak Rusdi tidak bisa tidur karena rumah kami sangat berisik seperti banyak orang yang sedang berpesta di rumah itu. Dan selalu terdengar suara benturan pintu yang sangat keras, sehingga Pak Rusdi melaporkan masalah itu kepada Pak RT. Ayah berusaha menjelaskan pada Pak Rusdi bahwa di rumah itu cuma ada 5 orang. Dan itu benar-benar mustahil kami bisa membuat kegaduhan seperti itu, apalagi sampai mengganggu para tetangga. Pak Rusdi pun percaya pada kami, dan kami pun mulai merasa kalau rumah yang kami tempati itu tidak normal. Pak Rusdi menyarankan agar kami bersabar dan selalu ingat pada Yang Maha Kuasa. Dan hari pun sudah mulai malam, kami pun tertidur di dalam satu kamar yang lumayan besar. Aku sangat ingin melupakan semuanya dan aku berharap semua yang aku jalani hanyalah mimpi dan mulailah aku menutup mata. Pagi pun datang, aku mendengar ayam berkokok. Saat aku membuka mata, kita semua terbangun di dalam rumahnya kakek. Aku pun berteriak, ayah, bunda, dan nenek pun terbangun. Aku benar-benar histeris, semua benar-benar kebingungan. Bukankah kami semalam menginap di rumahnya Pak Rusdi? Tenang, tenang, jangan panik, istighfar, istighfar, jawab ayahku. Nenek terus beristighfar, bunda terus menangis, begitu juga dengan Pian adikku. Setelah itu, ayah mencari tahu apa yang terjadi. Nenek dan ayah pergi keluar rumah untuk bertemu Pak Rusdi dan menanyakan apa yang terjadi. Mulailah ayah mengetuk pintu dan dibukalah oleh seorang wanita. Permisi, saya mau ketemu dengan Pak Rusdi. Bapak siapa? Saut wanita itu.
Semalam Pak Rusdi mengajak kami untuk menginap di rumahnya. Tapi saat pagi hari kami sudah berada di dalam rumah. Kami ingin bertemu dengan dia. Ayah coba menjelaskan. Maaf Pak, dari semalam saya di rumah saya dan ibu. Dan gak mungkin Bapak menginap di sini tadi malam, saut wanita itu. Tolong kamu panggilkan dulu Pak Rusdi, dia tahu semuanya. Tapi Pak, maaf sebelumnya, kita bicarakan dulu di dalam. Wanita itu mengajak ayah duduk dan tenang. Kamu bisa panggilkan Pak Rusdi sekarang, ayah meminta. Pak, sebelumnya Bapak dari mana dan Bapak bagaimana bisa tahu tentang ayah saya? Maksud kamu apa? Saya lagi urgent, tolong saya harus bicara dengan Pak Rusdi, jawab ayahku. Saya nggak tahu Bapak dari mana kenal Bapak saya. Tapi Bapak saya sudah meninggal 3 tahun yang lalu Pak. Ayah langsung terdiam di situ. Ia tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh wanita itu. Lalu nenek dan ayah pun kembali ke rumah dengan keadaan yang sangat tertekan. Ayah begitu stres, begitupun bunda yang tak henti-hentinya menangis. Nenek bilang, nenek sangat kebingungan dan tak tahu harus berbuat apa selain berserah diri pada Allah. Begitupun ayah dan bunda. Perasaannya begitu menakutkan dan kebingungan. Setelah kejadian itu, kami berusaha menjalani hidup normal dan mencoba melupakan apa yang terjadi. Namun tetap kami selalu dibayang-bayangi ketakutan. Dan tak berapa lama, aku mendengar suara nenek memanggilku dari arah dapur. Saat aku hendak ke dapur, ternyata nenek berada di kamarnya kakek. Aku pun mendekat ke arah kamar nenek. Dan tiba-tiba, nenek menghilang. Karena takut aku berlari dari gelapnya kamar itu. Aku berlari secepat mungkin. Namun entah kenapa sepertinya aku berlari di tempat saja. Karena kamar itu sangat luas dan sangat sulit mencapai pintu kamar. Padahal setauku kamar ini kecil. Dan istilahnya kalau aku berlari sangat kencang pun aku bisa sampai ke pintu. Ini tidak. Seakan aku hanya berlari di tempat saja. Dan di situ aku mulai berteriak dan meminta tolong. Berharap ada yang mendengarkanku. Namun tak berapa lama, aku mendengar jawaban di belakangku. Mau kemana? Saat aku tengok, ada sepasang mata berwarna merah menatapku. Dan ku dengar banyak tawa di sekeliling ruangan itu. Aku berlari dan berlari. Hingga akhirnya aku berhasil keluar dari ruangan tersebut. Nenek dan ayah lalu berdatangan saat mendengar teriakanku. Aku begitu shock dan tidak bisa berkata apa-apa. Ayah membawaku dan menenangkanku. Tak lama kami semua mendengar suara tawa yang sangat menyeramkan. Ayah pun menyuruh kami keluar dari rumah itu. Sesampainya di luar, bunda menangis sekencang-kencangnya. Hal lain yang membuat kami aneh adalah kondisi saat itu yang penuh dengan kabut. Ayah meminta bantuan, namun tak ada satupun orang yang datang. Beberapa saat kemudian ada yang datang dari kejauhan dan membuka pintu gerbang. Dan yang datang itu adalah kakek. Kami bingung, kami ketakutan. Mungkinkah itu kakek? Nenek mendekat dan berusaha untuk memeluk kakek. Namun nenek tak bisa menyentuh kakek. Tak lama kemudian, kakek meminta maaf. Karena semuanya adalah kesalahan kakek sehingga kami harus menderita. Ayah bertanya kepada kakek apa yang sebenarnya terjadi. Dan kakek pun mulai menceritakan apa yang terjadi. Kakek bilang bahwa sekarang kami sedang terjebak di lingkaran iblis. Itu menyebabkan kami semua tidak dapat pergi kemana-mana. Kakek bilang seharusnya pintu itu janganlah dibuka. Kakek mulai memberitahukan tentang kamar itu. Sebenarnya dulu saat kakek membeli rumah tersebut, rumah itu bekas tempat pesugihan. Dan karena harga rumah tersebut begitu murah, kakek mengambil resiko dan mencari cara agar keluarganya nyaman di rumah itu. Lalu kakek membuat perjanjian dengan iblis. Iblis itu berjanji tidak akan mengganggu keluarganya. Namun iblis itu minta disiapkan ruangan khusus di mana mereka bisa berkumpul. Lalu kakek setuju dengan hal itu. Dan iblis pun meminta agar saat kakek meninggal, nanti kakek harus menjadi budak para iblis. Dan kakek pun menyetujuinya. Namun kakek meminta lagi para iblis tersebut. Jadi saat kakek mati nanti, iblis itu harus pergi dengan kakek setelah 40 hari. Saat mendengar itu, nenek begitu terpukul dan menyalahkan kakek. Namun kakek bilang, setelah 40 hari, teror ini akan berakhir.
Dan ayah pun bertanya bagaimana caranya agar kami bisa keluar dari lingkaran iblis ini. Kakek bilang, kami harus melewati kamar itu. Jangan melihat ke belakang. Jangan takut dengan apapun. Teruslah berjalan ke depan. Tak lama, banyak mata merah muncul dari balik kabut. Kakek menyuruh kami untuk segera melakukannya sekarang. Dan anehnya, saat itu, tiba-tiba kakek hilang. Dan kami langsung berada di dalam rumah itu lagi. Ingat dengan pesan kakek, kita langsung melakukannya. Kita berlari sangat cepat. Dan saat kita menuju ke kamar, ada banyak sosok tanpa kaki menunggu kami di depan. Ayah terus bilang kepada kami, kalau kami tidak boleh takut. Lalu ayah saling berpegangan tangan. Dan ayah bilang, jangan lepaskan tangan. Kalau kalian takut, tutup mata. Lalu mulailah kami berlari sambil terus berpegangan tangan. Aku benar-benar takut. Rasanya seperti mimpi. Aku bisa mendengar banyak suara tawa yang sangat keras, membuat kami ingin berhenti. Namun ayah bilang jangan lepaskan tangan satu sama lain dan tetaplah tutup mata. Nenek terdengar terus berzikir dan ayah pun membaca surat-surat pendek. Entah kenapa mataku terasa sangatlah berat, benar-benar berat. Aku terus berusaha tetap terjaga dan mencoba terus tidak tertidur. Kulawan rasa kantuk ini dan aku pun membuka mata. Saat aku membuka mata, aku sudah berada di luar dan aku sedang dikelilingi oleh banyak orang. Orang tersebut lalu memberikan air minum. Aku melihat sekeliling. Di sana ada Pian, ayah, nenek, dan bunda yang sedang tertidur dan sedang dikelilingi banyak orang juga. Tak lama kemudian ayah bangun. Lalu Pak RT menghampiri ayah. Bapak nggak apa-apa? Di mana anak saya, istri saya, ibu saya? Tenang Pak, semuanya selamat. Lalu saat aku melihat rumah, ternyata orang-orang sedang berusaha memadamkan api yang melahap rumah kami. Tak lama, bunda, nenek, dan Pian sadar. Aku pun menuju ke arah ayah dan terus menangis karena takut. Ayah, aku takut ayah. Aku mimpi buruk. Itu bukan mimpi sayang. Yang penting kita sudah keluar dari lingkaran iblis itu, jawab ayah. Dan ternyata yang terjadi bukanlah mimpi. Kami benar-benar mengalaminya. Pak RT mulai menjelaskan kronologi terbakarnya rumah kami. Menurut Pak RT, api bersumber dari konsleting listrik dari kamar. Saat itu api sudah lumayan besar. Dan saat berusaha mengevakuasi, ternyata kami sudah tak sadarkan diri di lantai. Menurut Pak RT, kami pingsan karena terlalu banyak menghirup asap. Aku beranjak dari tempat duduk dan pergi ke arah nenek. Aku ingin memastikan bahwa yang aku alami ini benar-benar nyata. Nenek bilang, semuanya sudah berakhir. Dan iblis itu sudah pergi bersama kakek. Setelah kejadian itu, ayah memutuskan untuk tinggal di rumah lama kami. Tanpa pikir panjang, nenek ingin segera pergi secepat mungkin. Dan kami pun berusaha memulai semuanya dari awal. Dan berusaha melupakan semua yang terjadi. Saat ini aku masih merasa bahwa semuanya hanyalah mimpi. Bunda juga bilang, semua yang terjadi yang ada di dunia lain dan kita hanya perlu fokus menjalani hidup kita di dunia nyata saja. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawahan ceritanya. Kritik dan sarannya silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Tak lupa saya juga ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah membagikan kisahnya, termasuk para penonton yang benar-benar setia mengikuti cerita dari channel Keramat Horor ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari musibah. Terus ikuti cerita yang dibawakan oleh channel Keramat Horor ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.